Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kita sebagai hamba Allah patut bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah, kenikmatan yang tiada ukur, kenikmatan yang diberikan panjang umur, kenikmatan yang selalu tak terukur. Maka kita banyak-banyaklah bersyukur agar kita tidak mati kepada liang kubur dalam keadaan kufur, ujub ria dan takabur. Salawat salam mari kita selalu curahkan kepada baginda alam kita, pahlawan revolusi Islam yang telah menunjukkan jalan untuk kembali kepada Allah, yang dengan jalannya kita mampu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tak lain tak pula yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya perbanyaklah bersolawat, badan sehat penyakit minggat, badan kuat hidup bermaslahat, nanti di yaumil kiamah mendapatkan sebuah syafaat. Perlu kita sadari banyak orang-orang yang sudah mengetahui, saudara-saudara semua, kaum muslimin wal muslimat, baik laki-laki dan perempuan, ayat-ayat yang dimana kita dihidupkan di dunia tak lain tak pula untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak lain saudara-saudara semua, kita manusia, siapapun manusia, tidak tua, tidak muda, tidak sakit, tidak sehat, semua diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Lebih banyak orang-orang yang sekarang tidak mengetahui petunjuk-petunjuk dalam kehidupannya, tidak menyadari akan kebutuhan sebenarnya, kebutuhan dalam dirinya, apa tujuan dia dihidupkan. Sekarang banyak orang-orang yang bergelimpangan dengan salah dan dosa, yang menginginkan surga tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumus kepada kegiatan-kegiatan yang memasukkan dirinya kepada kehinaan, mendapatkan nerakanya Allah. Lantas ayo kita sebagai umat muslim, maka perkuatlah keimanan kita kepada Allah. Dalam kehidupan ada yang namanya petunjuk dalam kehidupan. Dalam segala sesuatu pun ada aturan-aturannya. Dalam mengendarai ada aturan dalam berkendara, dalam memasak ada resep-resep dan aturan dalam memasaknya. Segala sesuatu ada aturan dan ada petunjuk-petunjuk dalam segala melakukan aktivitas. Begitupun pula kita dihidupkan di dunia, ada petunjuk dan pedomannya, tak lain adalah Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk, pedoman, syifa, obat dan penerang untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita sudah tidak berpedoman, tidak membaca petunjuknya, maka siap-siaplah kita terombang-ambing, kebimbangan, permasalahan-permasalahan tidak ditemukan solusinya karena kita jauh dari petunjuknya. Untuk itu saya pribadi mengajak kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjalankan apa perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Perlu kita sadari, perlu kita baca, perlu kita ketahui bahwasanya petunjuk yang sebenarnya dalam kehidupan adalah Al-Qur'an. Kalau kita jauh dari Al-Qur'an, maka siap-siaplah kita
kebimbangan, permasalahan terus datang tapi tidak kunjung solusinya. Dengan kita membaca Al-Quran, kalau kita membaca petunjuknya, pedomannya, insya Allah sesulit apapun permasalahannya, seberat apapun ujiannya, kalau kita membaca pedomannya, kalau kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, solusi pun akan terdapatkan. Dengan cara kita selalu bersabar karena Allah, bersyukur selalu kepada Allah, ridho akan ketentuan-ketentuan Allah, yang dimana manusia akan merugi. Semua manusia akan merugi. Semua orang sudah mengetahui, banyak orang yang sudah menghafal Al-Qur'annya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Demi masa, waktu Allah yang punya kehendak, Allah lebih kuasa atas segala sesuatu apa yang terjadi dalam diri kita. Waktu Allah yang memegang, manusia merugi. Semua manusia merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, manusia yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Yang tidak akan rugi teman-teman semua adalah orang yang mempunyai iman dan selalu mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Lihat dalam petunjuk Al-Quran, seperti aqimus sholah, mendirikan sholah, wa wasainal insana biwalidaini husna, berbaik kepada kedua orang tua, menjaga etika, tata krama, adab terhadap sesama. Terlebih lagi tentang keimanan kita kepada Allah. Apabila kita sudah tertancap iman, percaya, yakin sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Sekalipun ujian terus datang, musibah, sekarang tafakuran buat kita semua. Para alim ulama diambil oleh Allah, mereka yang selalu berzikir, maka pantaslah bencana pun datang. Longsor, angin, pesawat, dan sebagainya. Itu termasuk suatu tanda-tanda kalau dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya zikrullah, mengingat akan kebesaran Allah, mengingat Allah, tiada Tuhan selain Allah, maka akan hancurlah, maka kiamat pun akan datang. Bencana-bencana yang terjadi adalah suatu tanda yang namanya kiamat subuh. Kiamat kecil sebuah tanda saja. Tapi kalau semua manusia sudah lupa akan zikir untuk mengingat Allah, maka akan digulunglah dunia dan seisinya. Untuk itu semua saudara-saudaraku, baik laki-laki, perempuan, muslimin wal muslimat yang mengaku dirinya muslim, maka berpetunjuklah kepada Al-Quran, baca Al-Quran, Iqra, belajar selangkah demi selangkah. Belajar Al-Quran tidaklah 1 tahun 2 tahun bisa. Yang paling baik adalah khairukum man ta'allamal Quran fa'allamahu, mereka yang belajar Al-Quran dan mau untuk mengamalkan. Seperti ayat tadi, kita tidak akan merugi. Siapa yang tidak akan merugi? Orang yang beriman. Maka kita tancapkan dalam diri kita, praktekkan dalam diri kita keimanan kepada Allah, memasrahkan semua urusan kita kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang maha segala-galanya. Manusia tiada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Maka saudara-saudara semua, ayo bangun pondasi keimanan di dalam diri kita. Selalu ingat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pasrahkan semua urusan dunia
kita kepada Allah, lakukan tugas-tugas kita sebagai orang muslim yang mengaku di dalam KTP-nya Islam, maka yang namanya Islam jangan tinggalkan yang namanya sholat, jangan tinggalkan yang namanya silaturahmi, jangan saling berdebat. Maka perbedaan di dalam pemahaman bukanlah suatu masalah, tapi jadikan perbedaan adalah sebuah kesatuan yang menyatukan kita agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengan adanya perbedaan kita saling berpecah belah. Jangan adanya dengan perbedaan kita saling iri dengki sesama lainnya. Tapi dengan perbedaan tersebut jadikan kita bersatu pada agama Allah yang satu, agama tauhid, yang saling menyatukan, yang saling merangkul, yang saling menasehati, yang saling memikul bersama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Untuk itu, ayo kita semua sadarkan di dalam diri kita bahwasanya apa yang kita miliki, apa yang kita punyai di dalam kehidupan ini, Allah hanya sekedar dititipkan. Maka dalam kehidupan pun kita harus sadari, kalaupun semua adalah titipan, sebuah titipan, maka akan ada yang mempunyainya. Seperti halnya kita diberikan rumah, kendaraan yang mewah, uang yang melimpah, itu hanya sekedar titipan. Dan yang titipan ada pertanggungjawaban di dalamnya, Pak. Semua dipertanggungjawabkan. Jangan kita mengira kita dititipkan uang yang melimpah, mobil yang mewah-mewah, rumah yang megah-megah, itu tidak ada tanggung jawabnya. Itu ada pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Nanti ketika kita sudah menjalang sakaratul maut, itulah awal dari kehidupan kita yang nyata. Kita semua manusia akan mati. Apa yang dibanggakan? Apakah ilmu kita bangga mempunyai ilmu yang dari Allah titipkan, kemudian kita tidak gunakan untuk mengamalkannya, untuk saling menasehati, untuk menjadikan hamba Allah menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Bukan ingin dipuji, bukan ingin dipuja dan dipuji, bukan cari sensasi, bukan cari popularitas kita mengaji, tapi kita mengaji untuk menyadarkan diri bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Rabbi Zat Izati. Apa yang kita banggakan? Semua di dunia akan binasa. Apa yang di dunia akan hancur sehancur-hancurnya. Titipan kita gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Seperti halnya kita diberikan motor, kita berjalanlah kita kepada pengajian-pengajian. Kita digunakanlah rumah kita, selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka bumi pun ridho, bumi pun akan memberikan sebuah tempat yang nyaman, tentram. Manusia banyak mencari yang namanya kenyamanan, tapi tidak sadar ada yang lebih istimewa dari yang namanya nyaman saja, tapi ketentraman di dalam hati kita. Karena nyaman belum tentu tentram. Nyaman kata orang belum tentu kan kata yang lainnya. Apa yang harus kita bawa ketika kita nanti pulang di hadapan Allah? Bukankah kita kalau kita sudah di alam kubur, apakah kita mampu membawa uang sepeser? Tidak. Tak lain adalah amal ibadah kita yang akan kita bawa. Amal ibadah mana yang akan menjadi penyelamat bagi kita? Apa yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur? Maka Rasulullah berpesan bahwasanya ada amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah di alam kubur. Yang pertama adalah sedekah jariah. Kita menginfakkan harta, sebagian harta kita di jalan Allah, memberikan santunan anak yatim, fakir miskin, menyumbang kepada masjid-masjid Allah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah,
maka ganjarannya akan terus mengalir. Apalagi apabila kita memberikan dengan rasa ridho dan ikhlas, dengan niat karena Allah, melakukan tugas Allah, bukan karena ingin dipuja dan dipuji, bukan karena ingin disebut dermawan, tapi kita meniatkan sedekah kita, zakat kita itu karena tugas dari Allah dan kewajiban kita sebagai manusia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi tujuan kita belajar itu bukan tentang hanya pintar saja, teman-teman semua, saudara-saudara semua. Tujuan kita belajar adalah agar kita mengetahui ilmu pengetahuan, kemudian kita mampu memberikan manfaat kepada yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Hidup harus bermanfaat, bahkan rezeki kita harus bermanfaat. Kehidupan kita harus senantiasa bermanfaat untuk yang lainnya dengan niat kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sadari kepada teman-teman semua bahwasanya apa yang kita ketahui, ilmu-ilmu pengetahuan yang kita kuasai itu juga termasuk titipan dari Allah. Kalau kita sudah tidak amanah terhadap titipan, maka Allah akan ambil lagi ilmunya. Untuk itu, ilmu yang bermanfaat adalah kebutuhan bagi kita agar kita mendapatkan sebuah pertolongan nanti di alam kubur. Dengan ilmu yang bermanfaat, ganjaran terus mengalir walaupun kita sudah di alam kubur. Yang terakhir adalah apa yang membuat kita, ganjaran apa yang sampai walaupun kita sudah di alam kubur, yaitu anak yang soleh dan soleha. Kita yang sudah berumah tangga, kita yang sudah diberikan keturunan, maka jagalah keturunannya, ajarkan dia untuk mengenal Allah. Bukankah ketika lahirnya diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kenalkan pendidikan-pendidikan agama dalam kehidupan anak-anak kita. Jangan hanya kita menikah, mempunyai anak, ingin anaknya pintar, jadi sarjana, gaji besar, bayarannya besar, tapi dia tidak pandai, tidak mengetahui tujuan kehidupannya apa. Dia tidak mengetahui pendidikan agama-agama, yang dia tidak diajarkan untuk mendoakan kepada yang lainnya, apalagi mendoakan orang tua. Jadi didiklah anak tentang agama. Sejak kapan? Sejak dini. Karena anak selalu melihat, selalu mendengar apa yang orang tuanya kerjakan, apa yang orang tuanya ucapkan. Jadi kita yang sebagai orang tua harus menyadari, harus mendidik anak dengan perilaku-perilaku yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Adapun kita apabila memberikan pendidikan moral, akhlakul karimah, terutama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena miris sekali zaman sekarang, banyak anak-anak yang sudah berkata yang namanya tidak sesuai dengan umurnya, tidak mengetahui tatanan berbahasa terhadap sesamanya, berbicara kepada yang lebih besar harus bagaimana, kepada teman-teman itu harus bagaimana, kepada yang lebih kecil itu bagaimana. Anak-anak sekarang sudah tidak mengetahui aturan tersebut. Maka didiklah anak kita, kalau berbicara kepada yang lebih besar, berbicaranya harus bagaimana, kepada teman-temannya harus bagaimana, kepada yang lebih kecil harus bagaimana. Ajarkan akhlakul karimah, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar mencapai anak yang soleh-soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang mampu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Karena doanya anak, walaupun kita orang tua sudah di alam kubur, ada doa anak yang soleh dan soleha, maka ganjarannya akan terus mengalir dan akan menjadi sebuah
bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala berhadapan langsung. Karena semua pertanggungjawabannya, ada pertanggungjawabannya. Kita manusia diciptakan untuk beribadah, lantas kita lupa untuk beribadah. Mau sampai kapan kita lupa kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tak pernah terukur Allah berikan? Nikmat sehat, nikmat lapar, nikmat hidup, nikmatnya banyak, kenikmatan yang tak pernah terukur yang Allah berikan kepada kita. Sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah, sudah sepantasnya kita beribadah kepada Allah. Maka tanamkan keimanan dalam diri kita dengan membaca kitab Allah, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang dengan itu teman-teman semua, saudara-saudara semua, kalau kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan Allah, maka tidak akan ada yang namanya kesia-siaan dalam hidup kita. Tidak akan merugi apabila kita belajar Al-Quran. Belajarlah. Tidak ada kata terlambat selama jasad dan ruh masih menyatu, selama masih kita hidup. Tidak ada kata terlambat. Rahmat Allah lebih luas dari bala segala sesuatu. Rahmat Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Kita yang sudah tua pun kan susah untuk membaca Al-Quran. Bukankah ada yang namanya pengajian-pengajian yang dimana kita mampu menggunakan telinga kita, menggunakan mata kita, sekalipun kita tidak membaca, dengan mendengarkan lewat telinga, kita tanamkan ke dalam hati kita keimanan kepada Allah, percaya yakin ada Allah, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kita bukan karena kita berpendidikan yang tinggi, mencari ilmu kesana kesini. Biasanya kita karena Allah yang mengasihi kita. Kalau Ar-Rahman Rahim Allah sudah diberikan kepada kita, apapun itu, baik pengetahuan, baik rizki, baik yang belum punya jodoh pun akan didekatkan kepada kita. Kita tinggal membaca, mempraktekkan, membaca, mengerjakan apa yang kita baca, kita belajar untuk mempraktekkan. Karena hanya sekedar membaca pula, kalau tidak dipraktekkan, sama halnya kita berdoa tapi tidak berusaha. Adapun orang yang banyak berusaha tapi tidak menggunakan doa, itu perbuatan yang masih kurang, teman-teman semua, saudara-saudara semua. Jadi kita harus menggabungkan antara doa dan usaha kita. Ingin keturunan yang soleh dan soleha, usahanya didik dengan perbuatan perilaku kita sehari-harinya dengan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Berdoa kepada Allah, karena Allah yang akan merubahnya dengan sesuai dengan usaha kita. Maka yang akan terbentuk dalam anak-anak kita adalah sebuah kesolehan dan kesolehan, soleh dan soleha. Apabila kita ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat, kita gali, kita mengaji ke sana ke sini, lalu kita praktekkan dalam setiap harinya agar kita bermanfaat untuk yang lainnya. Itu yang tidak akan merugi. Apabila kita mempunyai harta, banyaknya rizki, kita sodakohkan, kita zakatkan di jalan Allah, maka itu yang akan menyelamatkan kita, baik dari bala bencana, baik dari musibah-musibah yang terjadi, Allah hindarkan malapetaka akibat kita bertakwa kepada Allah. Bersyukur setiap waktu, menerima akan ketentuan-ketentuan Allah, ridho kita kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, jangankan yang namanya dunia, kenikmatan dunia, surga pun akan dikasih kalau Allah ridho. Cuma terkadang kitanya yang gak ridho akan ketentuan-ketentuan Allah,
Kita hanya mensyukuri nikmat enak saja, nikmat banyak saja, tapi ketika diberikan sedikit, diberikan tidak enak, kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Sungguh alangkah baiknya apabila kita selalu ridho akan ketentuan, baik enak ataupun enak, terima dengan lapang hati. Oh, ini dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar saya terus berusaha dan selalu meminta kepada Allah. Untuk itu, ayo kita sama-sama menyadarkan diri kita bahwasanya tak lain tak bulat lagi kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan tinggalkan yang namanya perkara-perkara tentang keimanan kita, yaitu Al-Quran. Dekati Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, praktekkan Al-Quran. Yang insya Allah dengan kita berpedoman, berpetunjuk dengan Al-Quran, kehidupan kita akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Karena tak lain tak banyak pula orang-orang menginginkan yang namanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yang selalu dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan kita meminta keselamatan dunia dan akhirat, maka sepantasnya lah kita untuk menyelamatkan diri kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Karena kuncinya ke situ. Tak lain apabila kita ingin selamat, carilah jalan yang selamat. Carilah petunjuk yang menyelamatkan. Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan memberikan pertolongan, syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membacanya. Baca Al-Quran, 1 huruf 10 kebaikan, terbata-bata 2 ganjaran. Tak akan ada ruginya kita membaca Al-Quran. Maka dekati Al-Quran, pegang Al-Quran. Yang kita mengaku orang Islam, yang mengaku punya iman, imannya belum sampai pada iman yang sebenarnya apabila kita masih memegang buku-buku yang lainnya kecuali buku kitab suci Al-Quran. Untuk itu ayo kita sama-sama menyadarkan diri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, yang mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan, Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan karunia, Allah memberikan rahmat dengan kita selalu berniat belajar, dan belajar sampai kapan? Sampai kita wafat pun, sampai kita wafat kita masih diwajibkan untuk belajar. Istiqomah, selalu berdoa, selalu berusaha, meminta, berharap, memohon hanya kepada Allah, yang dengan di dalam hati kita tanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya pribadi saya Sugiarto meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para saudara-saudara, di hati para teman-teman semua. Pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Salah dosa mutlak milik manusia, kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.